Ih, Pagi, oh. Hai Tan. Eh, lagi ngapain? Kok lesu amat? ya ini Tan. Aku lagi pusing banget. Pusing mikirin tugas kuliah. Ada yang susah soalnya. Gimana ya? Aduh, tugasnya ribet. Soalnya kayak berhubungan sama korupsi gitu. Wah, tugasnya berat banget ya. Mungkin aku bisa bantu, tapi bisa cerita sedikit nggak korupsi itu seperti apa? Hmm, oke. Aku coba ceritain dikit ya. Ini berdasarkan yang tadi aku udah sambil cari-cari sih. Jadi, setahu aku sih ada 3 macam ya. Korupsi itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada menyuap. Jadi, sorry, menyuap itu yang aku tahu ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk mereka mendapatkan keuntungan. Jadi kayak mereka menyetujui sesuatu supaya mereka kayak bisa dapat keuntungan gitu. Terus kedua ada gratifikasi. Nah, ini tuh sebenarnya agak mirip sama yang tadi menyuap. Cuman bedanya gratifikasi itu bukan dari perjanjian. Jadi maksudnya itu satu pihak bisa tiba-tiba kayak ngasih sesuatu ke pihak B gitu, tapi kayak tanpa perjanjian. Nah, hal itu bikin pihak B tuh merasa utang budi gitu. Jadi kayak nanti bakal bisa apa maksa bantu yang pihak A gitu loh, yang ngasih tadi. Dan satu lagi ada pemerasan. Nah, itu pemerasan itu kayak sebuah pihak kayak menyalahgunakan kekuasaan mereka gitu untuk maksa pihak lain supaya mereka dapat keuntungan gitu. Itu sih yang aku tahu. Jadi ngerti. Kalau gitu, mungkin aku kasih contoh aja deh. Kamu tahu Adit gak? Iya, tahu yang di kelas kita. Iya, satu-satunya Adit di kelas. Hmm, penasaran nih. Kok Adit dihubungkan dengan korupsi ya? Ya, nih aku ceritain ya. Jadi Adit itu suka nitip absen ke orang. Main dulu ah. Oh iya, bentar lagi masuk kelas. Telepon temen aja. Halo Gi. Nah, Gi, boleh minta tolong gak sih gue? Gue lagi di luar nih. Titip absen dulu. Ya terus login 2 device aja. Pakai HP lu sama laptop lu. Satunya rename jadi Adit ya. Terus bilang aja izin off cam. Oke, thank you man. Besok gue traktir santai. Oke man, thank you ya. Sip 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 sip. Untung ada Gio. Dan dia itu sering traktir orang juga agar absensinya tetap penuh. Waduh, berarti dia melakukan tindakan suap menyuap dong ya? Oh, Betul. kamu ngomong gitu, aku jadi inget loh. Si Adit itu, aku dengar sering dibantu orang buat PR-nya. Karena kayak pada nggak enak, soalnya dia sering beliin makanan gratis gitu. Nah, itu kayaknya termasuk gratifikasi deh. Oh, satu lagi. Sama, aku juga pernah dengar dia maksa gitu. Kayak adik kelasnya atau apa buat ngerjain tugasnya gitu, kayak ya itu bisa dibilang pemerasan gitu sih ya. Waduh, aku nggak tahu loh. tapi tapi wah seru nih Adit, orangnya seru banget. Aku lanjut cerita aja deh. Jadi selain semua itu, dia tuh suka nyontek juga. Aduh, susah banget deh ujiannya. Lihat buku aja kali ya. Zoomnya off cam ini kok. Oh, yang ini. Nah, gitu dong. Oh. Pas itu
suruh orang lain jadi joki ujian. Oke, jadi yang dari paling atas ini sampai ke paling bawah sini lu refresh semuanya ya, men. Jadi dari paling atas sampai paling bawah di refresh aja kan? Yoi, oke. Oke, Oke, gue percaya sama lu, men. Gue bayar nanti ya. Yuk, siap. Datang telat ke kerja kelompok. Halo? Iya Ki, kan gue udah baru tadi gue langsung masuk ke grup call, oke? Gue lagi OTW nyalain laptop kok. Sip. Ya. Sip. Banyak deh pokoknya. Waduh. Wah, berarti aduh, lengkap tuh ya dia. Kayaknya udah lakuin semua tiga yang tadi kita bahas ya. Oke deh, Tan. Thanks banget. Itu apa buat contoh-contohnya udah bantu banget loh. Tapi aku jadi mikir deh. Nanti si Adit ke depannya bakal gimana ya? Ingin tahu akhir dari kisah Adit? Saya lanjutin ya. Jadi Adit pada akhirnya kehabisan uang untuk membayar orang lain. Nah, setelah itu ia tergulit banyak hutang sebab hanya bisa bergantung pada orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Adit pun akhirnya tergoda untuk mencuri uang. Mau dibagaimanapun pun, mencuri adalah tindakan yang salah. Dengan mencuri, Adit telah merampas hak milik orang lain yang tidak layak ia gunakan. Pada akhirnya, Adit pun masuk penjara. Oh iya, jadi sekali lagi saya ingatin ya, ini bukan berdasarkan kisah nyata ya. Jadi ini hanya contoh saja. Adit yang asli tidak gitu kok. Hehe. Iya. Dan contoh ya teman-teman, sebaiknya kita menjauhi yang namanya korupsi. Jangan seperti Adit yang diceritakan di dalam cerita ini. Moral dalam cerita ini adalah untuk menyampaikan bahwa jangan pernah tertarik terhadap korupsi. Karena pada dasarnya korupsi bukan hanya merugikan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Tokoh yang menginspirasi short movie ini adalah Bapak Baharudin Lopa. Beliau adalah seseorang yang penuh integritas dan merupakan ikon dari gerakan teladan anti korupsi. Sebaiknya kita mencontoh beliau yang tidak akan toleransi sedikit pun terhadap aksi korupsi. Sebab kita harus berpegang teguh terhadap integritas dan menapaki jalan yang benar. Beliau mungkin akan sangat prihatin pada jumlah korupsi yang meningkat di dunia, apalagi kalau sebagiannya termasuk orang yang masih tergolong muda. Apa yang beliau bakal lakukan yaitu memberantas korupsi dengan mengedukasikan masyarakat tentang bahayanya korupsi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan juga adil, supaya tidak ikut terlibat dalam korupsi.